Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang fungsi manajemen dalam perusahaan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Putri Nur Fadila dengan NIM 245116055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan manajemen, macam-macam sumber daya, serta pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada rekan saya, Dida Isyanul Jafir dengan NIM 245116040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen, fungsi dan proses manajemen, tingkatan manajemen, gaya kepemimpinan, dan juga kepemimpinan. Selamat menyaksikan semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi manajemen yaitu berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Jadi, di dalam manajemen ini kita bisa mengelola waktu dengan baik. Dan mengapa sih kita harus mempelajari ilmu manajemen? Karena manajemen hampir kehidupan hampir setiap manusia. Ada bisnis, kepemerintahan, kemiliteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Manajemen juga menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, mengurangi hambatan-hambatan, dan juga memungkinkan untuk mencapai tujuan. Namun, secara etimologis, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan, terutama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya secara yang efektif dan efisien. Nah, efektif itu membuat keputusan yang tepat dan melaksanakannya dengan berhasil. Sedangkan efisien itu menggunakan berbagai sumber daya secara tepat dengan cara hemat biaya. Seperti contohnya perusahaan berhasil membuat mobil dengan harga yang murah, tetapi desain dan bentuknya tidak disukai oleh masyarakat sehingga tidak laku, dan ini disebut efisien tapi tidak efektif. Nah, efektif efisiensi itu berarti tepat sasaran dan hemat biaya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu peranan manajemen dalam perusahaan. Peranan manajemen dalam perusahaan adalah fungsi dan tanggung jawab seorang manajer ataupun pimpinan di suatu perusahaan yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya perusahaan, baik manusia, keuangan, maupun material, agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat berkembang dan mencapai keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur dan mengendalikan jalannya suatu organisasi dan perusahaan. Manajemen bertugas untuk membuat keputusan-keputusan penting, menyusun rencana serta strategi agar tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik serta efisien dan efektif. Membuat pembagian-pembagian tugas dan tanggung jawab serta memastikan jalannya semua kegiatan operasional dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Tanpa adanya manajemen yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Hal ini bisa menyebabkan kekacauan, tidak efisiensinya penggunaan sumber daya, serta kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan karena tidak adanya arahan dan pengawasan yang jelas. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu
Jenis-jenis sumber daya. Jenis-jenis sumber daya ada 6. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja atau karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Yang kedua, ada sumber daya finansial. Sumber daya finansial berkaitan dengan dana ataupun modal yang digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan perusahaan seperti gaji, investasi, dan pembelian aset. Yang ketiga, ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik meliputi akses berwujud seperti gedung, mesin, peralatan, dan fasilitas produksi yang digunakan dalam proses kerja. Yang keempat, ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan bahan mentah yang diperoleh dari alam seperti air, minyak, mineral, dan hasil hutan yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang kelima, ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah data dan pengetahuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan, analisis pasar, pengembangan strategi, dan perencanaan bisnis. Yang terakhir, ada sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi adalah teknologi dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi seperti software dan sistem informasi. Lalu ada fungsi dan proses manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi di mana penentuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Dan yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Itu bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga ada actuating atau pengarahan, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Dan yang terakhir yang keempat ada controlling, yaitu pengendalian, yaitu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat berjalan dengan baik. Jadi, planning itu perencanaan. Misalnya, manajer suatu kafe pagi-pagi datang ke restoran kafe tersebut, dia harus melakukan planning. Contohnya ini hari ini saya harus melakukan berapa targetnya berapa, kemudian pelayanannya seperti apa, dan apa yang harus saya berikan. Kemudian tidak hanya selesai di situ, dia juga harus organizing atau bagi-bagi tugas. Si A ngapain, B ngapain, dan saya ngapain. Itu yang namanya organizing atau bagi-bagi tugas. Tidak berhenti di situ pula. Lalu ke actuating itu tugas yang sudah diberikan oleh si A harus dilaksanakan. Dan controlling juga itu mengawasi. Jadi apakah yang direncanakan sudah dilaksanakan? Kalau yang direncanakan telah dilaksanakan berarti bagus, tetapi yang direncanakan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan berarti tidak bagus. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada top level manajemen, yaitu manajemen puncak. Nah, jadi yaitu manajer yang puncak yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Seperti CEO, direktur. Nah, dan yang kedua ada middle, itu menengah, itu level manajemen manajer menengah yang membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya seperti manajer divisi. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada lower atau manajer lini pertama. Ini manajer yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajer ini sering disebut sebagai kepala, pimpinan, dan mandor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan orang lain atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memegang kekuasaan saja, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi, memberi teladan yang jelas untuk tim dan organisasinya. Dan atau seorang pemimpin secara singkatnya itu adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada gaya kepemimpinan, ada memaksa atau otoriter. Pemimpin mengambil keputusan, anggota harus menaatinya. Jadi pemimpin harus membuat keputusan sendiri tanpa ada masukan dari bawahan untuk bentuk disiplin dan ketaatan penuh. Nah, jadi kelebihannya itu efisiensi ya dalam situasi darurat atau krisis dan pengambilan keputusan cepat. Dan kekurangannya juga menghambat kreativitas tim dan menimbulkan ketegangan dan rasa takut dalam tim. Contohnya situasi ketika ada kondisi darurat di sekolah. Kepala sekolah memutuskan untuk mengambil keputusan tanpa berdiskusi panjang. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini cocok untuk situasi darurat atau ketika dibutuhkan arahan tegas. Nah, dan ada juga terpimpin. Ini pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan dan pemimpin mengarahkan. Dan pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Ada kelebihannya juga, itu membantu menemukan solusi yang lebih baik, dan ada juga kekurangannya, yaitu mengambil keputusan bisa lebih lambat, juga tidak efektif jika tim tidak aktif berpartisipasi. Nah, ada yang bebas, yang terakhir itu anggota diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreasinya. Jadi anggota tim diharapkan bisa mandiri ya tentunya, dan ada juga kelebihannya itu untuk mendorong kreativitas dan inisiatif individu. Dan kekurangannya juga ada bisa menyebabkan kurangnya arahan dan koordinasi, dan tidak cocok juga untuk tim yang belum matang atau perlu bimbingan. Materi selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen yang bersifat aktif karena dimulai dari mengenali kebutuhan-kebutuhan pelatihan hingga melaksanakan program peningkatan kompetensi. Proses pelatihan biasanya bersifat jangka pendek dan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam waktu yang dekat. Sementara itu, pengembangan organisasi berfokus pada upaya jangka panjang yang menyangkut pembentukan struktur, budaya, dan strategi perusahaan agar selaras dengan visi dan misi jangka panjang. Meskipun berbeda dari segi jangka waktu dan fokus, keduanya berkontribusi terhadap pembentukan budaya perusahaan, yakni nilai-nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi agar mencapai tujuan yang efektif. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan fokus kepada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mampu bekerja lebih efektif dan produktif. Yang kedua, ada pengembangan organisasi dan perusahaan. Pengembangan organisasi dan perusahaan bertujuan memperbaiki struktur, budaya kerja, dan sistem organisasi agar lebih adaptif, efisien, dan siap menghadapi perubahan ataupun tantangan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga ada pengembangan karir. Pengembangan karir memberikan arahan dan peluang bagi karyawan untuk berkembang dalam jenjang karirnya seperti promosi jabatan dan rotasi kerja. Selanjutnya, yang keempat adalah mendapat karyawan berbakat.
Mendapatkan karyawan berbakat yaitu dengan melibatkan proses rekrutmen dan seleksi untuk menarik dan mempertahankan individu yang memiliki potensi demi mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hubungan karyawan dan pemimpin lebih baik. Hubungan karyawan dan pemimpin lebih baik harus menciptakan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara karyawan dengan pimpinan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.